Alfi pada sore hari ini. Ini ada segmen spesial buat legal planner dimanapun Anda berada. Jadi ada segmen kita akan jawab pertanyaan dari legal planner melalui Instagram. Pertanyaan yang diajukan melalui Instagram, YouTube, atau DM langsung atau melalui WhatsApp kita akan jawab pada sore hari ini dalam segmen legal Q&A. Tapi Alfi nggak sendiri karena nanti Alfi akan ditemani oleh partner yaitu ada Mbak Aya. Welcome Mbak Aya. Deng 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 dereding 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 dereding. Oke. Gimana Mbak Aya kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Makasih ya Mbak Alfi udah diundang ke sini. Gak diundang satu kali ya, nanti Mbak Aya kedepannya akan terus menemani Alfi dalam segmen legal Q&A. Beri tepuk tangan semua, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, ini ada dari Mas Surya Pertiwi 2021. Saya sudah punya NIB, bagaimana caranya untuk IRT atau bagaimana caranya untuk kayak membuat izin industri rumah tangga ya Mbak ini berarti ya, IRT. Benar. Oh, berarti kalau nggak salah ini usahanya dalam bidang makanan atau minuman. Nah, gimana tuh Mbak izinnya? Oke, jadi pertama-tama kita tuh harus tahu dulu ya jenis pangan apa sih yang bisa dimintakan izinnya. Terus kemudian ini kan ada di bawah dinas kesehatan. Jadi kita tuh harus ikut penyuluhan dulu nih buat tahu apa aja sih dokumen yang harus disiapin. Nah, dokumen yang harus disiapin tuh diantaranya ada fotokopi KTP, pas foto, surat keterangan domisili, denah lokasi, surat keterangan dari puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Kemudian ada juga surat permohonan izin produksi makanan dan minuman ke dinas kesehatan. Kemudian juga yang jangan lupa itu ada data produknya juga harus ada. Terus juga selain itu juga harus ada sampel hasil produksi makanan dan minuman yang diproduksi. Terus juga ada label yang akan dipakai. Dan yang terakhir nih yang jangan lupa banget nih ada kita juga harus menyerahkan hasil uji laboratorium kayak gitu. Oke, jadi pertama emang yang harus legal planner perhatikan adalah kita cari tahu dulu ya Mbak ya. Cari tahu dulu, habis itu kita ikut dulu penyuluhan dari dinas kesehatan berkaitan dengan gimana sih pengurusan izinnya atau apa yang bisa masuk dalam kriteria untuk usaha yang bisa mendapatkan izin IRT. Nah, itu dia Mas Surya Pertiwi 2021. Semoga saya benar ya namanya Mas Surya ya. Siapa tahu Mbak. Oke, sekarang langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Mas John Syafriyadi Simbolon. Wah, ini cerita Mbak. Jadi kita harus dengarkan bersama-sama guys. Jadi ada orang dia punya surat tanah tahun 20-an. Dia punya surat tanah tahun 80-an. Luas tanahnya itu 2 hektar. Terus karena nggak pernah dikelola, yang punya tanah ini digarap orang 1 hektar dan dibuat keterangan ganti rugi. 1 hektarnya lagi dihibahkan tanpa ada hitam di atas putih. Jadi ucapan saja dihibahkan kepada desa untuk fasilitas lapangan sepak bola. Anak yang punya tanah mau mengambil tanah yang 2 hektar berdasarkan surat tahun 80-an tersebut. Apakah itu boleh dan legalitasnya bagaimana? Soalnya kami pemuda desa tidak mereka merasa keberatan ketika tanah yang dibuat sepak bola itu diambil kembali. Nah, itu gimana tuh Mbak? Oke, ini berat Mbak. Ya. Berat. Oke, ini aja pelan-pelan. Oke, jadi pertama yang harus diketahui ya, di Indonesia itu sampai saat ini buat perjanjian hibah itu kita masih menggunakan yang dari KUH Perdata. Jadi di KUH Perdata itu yang mengatur tentang perjanjian hibah itu ada di pasal 1682 sampai 1687. Di mana di situ disebutkan salah satu syarat sah hibah adalah perjanjian hibah itu harus ditulis dengan akta notaris. Oh. Jadi di sini akta notaris ini harus harus punya gitu kan. Betul. Karena di sini sebagai akta notaris ini tadi itu sebagai syarat esensial sebuah perjanjian hibah itu tadi. Jadi perjanjian hibah yang enggak dibuatkan akta notaris, yang tidak dengan akta notaris atau dilakukan dengan cara-cara di luar itu tadi, itu nanti perjanjiannya dianggap mutlak batal, tidak sah gitu ya, kan. Tidak sah, betul. Terus selain itu juga di sini kan perjanjian tadi selain jadi syarat esensial itu juga menjadi alat bukti ya. Kalau misal ada perkara kayak gini, itu nanti jadi alat bukti itu bisa. Terus menjawab yang itu tadi, kalau di sini
dalam case ini si anak pemilik tanah tadi bisa membuktikan kepemilikan hak tanahnya itu dengan surat kepemilikan tanah yang ada di tahun 80-an itu tadi, ya berarti tanahnya bisa kembali lagi ke si pemilik tanah itu tadi. Ya, jadi memang hitam di atas putih tadi atau perjanjian ya mungkin ya Mbak ya. Perjanjian itu memang hal penting banget guys. Jadi kalau misalnya jadi bukan hanya sekedar omongan, punya ini silakan, tapi harus ada hitam di atas putih, harus ada buktinya bahwa ya ini pernah terjadi. Bukti menjadi hal yang sangat penting. Ingat itu guys. Jadi jangan pernah terkecoh dengan ucapan, tapi harus ada bukti konkret bahwa itu memang terjadi atau hibah itu terjadi. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir masih seputar tanah, tapi ini berkaitan dengan sertifikat yang hilang. Jadi dari Mas Ade _Beni _Chani ini sepertinya sertifikatnya hilang nih Mbak. Terus dia tanya, biayanya pasti besar ya? Biaya pengurusannya nih gimana nih Mbak? Oke, sebenarnya kalau buat biaya pengurusannya tuh nggak besar ya, itu sebenarnya murah. Cuman yang mungkin perlu banyak lagi, kita perlu ngeluarin uang lagi itu kan buat salinan suratnya itu. Sama nanti kalau misalnya nanti itu kita juga harus mengumumkan itu di surat kabar. Jadi mungkin lebih besarnya tuh di bagian itunya sih Mbak. Oke, untuk prosedur atau kalau misalnya kita mau ganti salinannya itu mungkin murah ya Mbak ya, misalnya terjangkau. Tapi karena salah satu syaratnya itu adalah kita mengumumkan. Jadi kita mengumumkan di surat kabar ditulis bahwa sertifikat atas nama ini sudah berganti, mungkin sudah apa, karena bisa ini menjadi informasi juga. Ini kalau saya nggak salah sih ini bisa jadi informasi buat orang-orang yang memang pernah berkaitan dengan tanah itu biar bisa tersosialisasikan gitu. Oke, Mbak Aya, tepuk tangan untuk Mbak Aya. Terima kasih Mbak Aya sudah menjawab pertanyaan tadi ada dari Mas Surya, ada Mas John sama Mas Ade berkaitan dengan NIB, IRT dan juga berkaitan dengan tanah. Nah, segmen selanjutnya Mbak Ai, ini bukan hanya segmen 1 episode saja, tapi kedepannya kita akan bikin legal Q&A buat teman-teman. Jadi jangan sungkan, jangan bimbang, jangan berat, jangan takut, langsung aja ajukan pertanyaan berkaitan dengan legal atau usaha kalian di kolom komentar Instagram atau di YouTube kami atau langsung lewat DM Instagram kami @legaltuas. Jadi sampai jumpa di segmen berikutnya di legal Q&A bersama Legal to us. Bye bye. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berjalan.